Oke Pak Ujang, Ya. bisa diceritain nih kenapa Pak Ujang bisa mau dijadikan tumbal putri ular? Jadi gini, dari Heeh. pertama saya Heeh. pertamanya dari sini, terus kedatangan anak Hmm. kecil ya, Dari anak mana? kecil tuh di situ tuh di Hunyur. Oh, Istri heeh. saya lagi sok sedih sama, lagi nyacak singkong di sini nih. Oh, Nah, heeh, jam heeh. 5 setengah 6. Jam 5 sore. Terus saya disamperin setengah 6 itu sama anak kecil umuran 9 tahun lah. 9 tahun yang pertama pengalaman saya di sini ya, di hutan. Nah terus dia itu nawarin angka, Oh. Pak, katanya seneng nomor. Ya seneng ceng. Nah kata Pak Ujang. Iya betul. Nah terus anak kecil itu ngomong, cuman udah 89. Pas dilihat lagi Nggak ada. Kak Endi cete. Kan itu kemana? Sinceng deh. Ceng. Langsung mami gak digawa balik ke waktu gubuknya di sana. Oh. Udah sini waktu dulu mah di belah sana. Sebelah sana Pak ya. Nah, terus saya telepon sama temen mau dipasangin ceritanya. Ntar dikalangin lah bunda kalau memang rezeki saya dari situ. Nah akhirnya bukan rezeki saya. Jadi si yang ditelepon teh enggak diangkat HP-nya. Itu berarti waktu dulu tuh zaman SD SB ya Pak ya? Zaman nomor tuh. Ya masih sekarang sih belum lama. Itu kejadiannya emang berapa tahun ke belakang Pak? Ada 2 tahun lah. Berarti sekitar tahun 2019-an ya Pak ya? Oh, 2019. jadi rencananya mau ikutan togel ya Pak ya? Iya, dah itu dikasih nomor sama nggak pernah, cuman ngasih kan rame-rame temen suka jualan gituan, suka masang. Jadi inget 89. Pas jam 10 temen saya telepon. Pak Ujang, ada apa nelponan? Pak Ito. Oke. Ntar malam keluarnya Nanti, ya. pasti 89 Pak Ito. Wah, yang bener kata teman saya teh. Iya pasti 89 tapi angka 2 angka Pak Ito. Aduh, jangan jadi pasangan. Emang Itona sih orang diangkat-angkat HP-nya. Kata saya kan kalau diangkat mah saya titip, ditalangin lah 10.000 mah kalau memang ada rezeki saya kan gitu. Ya ternyata kan dengan ada rezeki saya dari situ. Iya, mungkin Jadi Tuhan berkehendak lain karena itu rezeki yang tidak halal menurut ya. Iya benar. Pas jam 11 lewat 10 kalau nggak salah, 10 atau lewat 5 telepon dia. Malam. Iya malam. Pak Ujang, apa Pak Ito? Bener 88 keluarna. Ya udah, katanya Bukan rezeki. Rezeki saya bukan dari situ. Lagian kan nggak cukup lah. Iya Buat 10.000 paling berapa? Iya betul. Untuk ramenya doang paling dapat toge padahal mah Heeh. duitnya paling beli rokok sih berapa duit kan ya. Enggaknya seli. Jadi kadang-kadang anak kecil itu kan nyoba barangkali kan sama saya gitu kan. Tapi kalau sampai sekarang itu hantu anak kecilnya masih ada sama? Ya pasti ada. Adalah. Asalnya tuh dari sekitar Hunyulan sana Pak ya? Pokoknya di sini aja. Sekitaran sini datang ke rumah Pak Ujang ke sini ngasih tahu Bapak suka nomor gak? Ya suka, dikasih nomor togel, angkanya 89. Nah, udah gitu. Kan hari istri saya mah jarang di sini. Hari saya mah udah 5 tahun teh bener-bener udah memang nggak punya rumah saya mah ya, nggak punya rumah. Jadi nggak pulang-pulang. Mau hujan, mau apa pokoknya mah saya mah di sini aja. Tetap di sini aja ya Pak ya berarti. Nah, udah gitu saya didatangi. Ini bukan mimpi, bukan hayalan. Saya didatangi ibu-ibu sama cucunya, 2 tahu cucunya, tahu anaknya laki 1 perempuan 1-nya anaknya yang tadi itu yang ngasih 9 nomor tahun. togel yang ngasih. Kalau itu ibunya sekitar usia berapa tahun sih Pak? Ya sepantar istri saya Sekitar 50-an berarti ya? Tinggi pakai bajunya ya biasa-biasa aja pakai bajunya. Terus sama anak perempuan perawan tanggung Buat remaja, usia remaja. Cuman matanya kences sebelah. Oh jadi gini. Kences. Jadi kata saya si ibu itu bawa karung. Enggak penuh sih karung plat hijau. Di tepas ini masih di tepas ini nih. Di tempat ini kita duduk ini Pak. Iya, tapi masih di situ tapi tepasnya ini dipindah kan. Tadinya itu. Nah, habis gitu langsung nih katanya kalau memang mau beli apa nggak punya rumah nih uang apa Bu Nek
saya nggak mau kalau uang nggak halal mah. Kalau saya mah pengennya di sini mah kaya juga, saya pengennya yang halal, yang nggak ada efek sampingan. Nah kata dia boleh kalau ini dipakai asal kawin anak cucu saya. Oh yang itu yang gini tuh matanya. Cuman matanya katanya gini, jadi waktu main ada yang mukul. Ya kan ular itu mah, ular hitam. Iya, Jadi iya. itu ceritanya. Saya nolak sampai ngomong. Ya paling itu mah tapi kan nggak nanya saya kalau mau dikawin berapa tahun umur saya kan enggak. Ya memang duitnya juga memang waduh. Kalau dihitung-hitung miliaran atau ratusan juta, Pak? Ya ratusan juta apa ya pokoknya setengah kanik hijau mah 2M lebihnya, 2M Oh, lebih lah. 2 miliar mah. Oh Ya, iya, 2 miliar lebih lah. Pasti 2 miliar lebih. Soalnya karung plat hijau sih yang dulu tuh. Bukan karung gini, bukan karung yang dulu yang dari yang dari rambat apa? Iya, iya, Nah, tahu karung tahu. gua nih gula gitu kan. Tahu. Di Gembo, tapi perasaan deh kelihatannya ada namanya orang gitu ya, enteng. Terus dibawa lagi sayanya sampai nggak tidur jam 12-15 menit sampai pagi saya nggak tidur. Mikirin Saya uang mikir aduh kalau saya nikah sama itu benar kaya, tapi tapi nggak tahu 1 tahun, nggak tahu 2 tahun, nggak tahu 5 tahun umur saya paling juga kan jadi ular. Nah jadi kan gitu. percuma saya ibaratnya. Mending kalau saya dikawin terus istri saya ridho ibaratnya. Berarti saya mati uangnya bisa dimanfaatin ya bagus. Tapi bapaknya nggak enak. Tapi saya nggak mau. Apalagi saya nggak begitu mendalam kalau masalah uang itu. Saya pengennya juga kan yang halal. Betul. Yang untuk bisa ibadah, untuk bisa bagi rezeki, biar berkah ya Pak ya. Gitu kan. Maupun saya benar-benar melarat nggak punya rumah di sini kan. Sampai di hutan-hutan gini, tapi saya senang hati. Senangnya apa ya, utang nggak banyak ya, gitu betul, kan betul, ya utang mah pasti punya lah, setiap orang pasti punya utang kan, tergantung punya, mungkin ya kecil yang besar. Utang apa gitu bekas kan, apa, bekas apa gitu kan. Jadi udahlah milih gini aja, milih senang. Memang tadinya juga saya gila harta, sampai ke Jawa, sampai kemana saya, sampai penjarahan mana saya nyari uang. Tapi tetap uang itu nggak ada yang uang murni Mas. Jadi tetap ada ujung. Kak itu Pak, kelipatan uang yang dibawa sama nenek tersebut yang di dalam kanek atau dalam karung ya Pak ya, itu kelipatan uang berapa Pak? Ratusan ribu? Ratusan ribu semua. Semua ratusan semua ribu. Ratusan ribu. Yang sekarang ini ratusan ribu sekarang, bukan yang plastik, bukan. Yang sekarang pokoknya. Itu datangnya berarti pas tengah malam ya? Tengah malam. Pas istri Bapak lagi nggak ada di rumah? Nggak ada di sini. Lagi Bapak sendirian. Ya. Nah habis gitu langsung pulang. Nah terus 3 hari kemudian saya mimpi, itu makan mimpi. Mau enggak Pak katanya uang teh. Saya enggak mau Bu, saya gituin. Itu mah dalam mimpi. Datang lagi nya sampai saat ini enggak datang lagi. Oh jadi seolah-olah ini mah jadi gini Pak ya, dari sosok gaib tersebut yang datang langsung ke Bapak, bukan ada orang kaya yang mau numbalin Bapak, bukan bukan gitu. Bukan kan kebanyakan orang kan dijadikan tumbal itu, misalkan saya ngikutin pesugihan, contoh lah saya ngikutin pesugihan, saya numbalin Pak Ujang, tapi bukan gitu. Ya ini mah datang langsung gitu ya, datang langsung nawarin dikawinin anaknya sama saya. Hebat. Jadi ceritanya si ibu itu kasihan sama saya, tapi kasihan itu kan ada efek sampingan. Di balik itunya ada apa? Jadi saya berpikir panjang. Mending saya kalau ada 10 tahun bisa manfaatin uang dulu, beli mobil apa kek, beli Fortuner apa, pengennya saya kan Fortuner, CRV, bener nggak Pak? Iya, betul. Imah bagus, iya, betul. Istri pakai emas apa, pengennya betul. Gitu. Tapi kan uang begitu mah nggak bakalan. Waktunya paling juga pelit. Ada batas waktu. Ya ada batas waktunya, terus pelit, boro-boro bisa sidko, bisa sama teman-teman, paling bisa pelit kita lagi kan. Iya, bener. Jadi saya terus berpikir, nah udah gitu udah ada setahun memang ngelihat keajaiban lagi waktu ya terang gini ketiga lagi panas kayak gini terang benderang ya Pak ya. Kan ada tadi lewat ada walungan ya. Nah kali saya lagi duduk gini jam 12 jam 12 lebih lah gitu, lihat ada yang dayung kesanain dari sana ke sana. Dayung tongkang. Iya dayung tongkang. Kan nggak ada air, kering. Aneh. Nah
Saya senter nggak nembus senter. Jadi perasaan siang gini aja, siang. Jadi gini nongkat. Padahal 3 suasana orang. itu pas malam hari. Pas malam hari, malam Jumat sama malam Jumat. Oh, ini suatu keanehan juga teman-teman. Nah udah gitu terus bertiga, cuman itu nggak tahu saya, nggak tahu perempuan, nggak tahu laki, nggak tahu anak kecil, nggak tahu ibu-ibu, pakai bendok tiga-tiganya. Gini aja bertiga. Pas pisan ada pohon tuh di situ hilang, ada sasak baru basah lewat. Nah di situ hilangnya. Agak lumayan jauh dari rumah Bapak ya. Jadi harus pakai, karena saya pakai sepeda motor. Nah, itu konon katanya Pak, tadi kan di sebelah, tadi kan saya berjalan dari sana tuh Pak ya. Ngelihat suatu bangunan dekat pohon apa tuh, pohon yang besar banget. Katanya itu merupakan istana siluman ular tersebut atau ya ular. ada genderuwo yang tadi itu. Itu genderuwo itu. Pohon mangga. Pohon mangga yang di situ. Yang sebelah sana Pak. Yang hadap-hadapan, kalau dari sana mau hadap-hadapan dengan rumah Bapak tuh, yang rumah sebelah sana. Yang itu Pak. Oh yang ini? Oh yang ini mah kan itu si nenek-neneknya juga sekarang di situ diamnya. Tinggalnya tuh. Dia tinggalnya di pohon. Kalau sekarang ada nggak Pak ya? Mau lihat, kalau mau lihat ya saya udah mau ngomong sama temen. Kalau mau lihat bawa sesaji jam malam Jumat Kliwon jam 12 malam pasti ngeliat. Saya panggil. Enggak, takut suka sama saya nanti anaknya nanti gimana, saya dipinta kawin lagi. Saya panggil jam 12 malam Kliwon, saya panggil, cuman sesajinya sampai pakai kepala kambing, mahal lah 200 ribuan lebih lah pokoknya. Iya pasti habis sekitar nah, itu 500 ribuan ya. Kelapanya 3, kelapa hijau yang asli itu datang insya Allah. Janganlah, takut saya mah. Takut nanti kayak Pak Ujang disuruh di kalau saya kawin. Sih ibaratnya yang memang kalau memang dia mau ini mah memang saya juga takut, tapi ya apa adanya, yang penting jangan nggak ganggu saya, ya udah. Perasaan ya masing-masing aja sih. Nah setelah itu Pak Ujang kan menolak ya, istilahnya Pak Ujang ya menolak ditikahin sama cucunya. Iya. Dikasih uang nggak mau. Nggak mau. Itunya si nenek itunya marah atau tidak? Enggak, pulang aja. Pulangnya kelihatan ya langsung jadi ular 3. Yang panjang 1, yang pendek-pendek 2. Yang sedang perempuan itu ada panjangan, yang lakinya biasa pendek. Oh itu asli orang hitam. Sampai di depan saya tuh di situ, sampai di depan saya juga udah jadi turun ke sini ular. Jadi ular. Bapak nggak lari? Enggak. Karena udah terbiasa. Jadi dibilang biasa enggak, cuman kan namanya ular gitu mah nggak bakalan nyogot, nggak bakalan karena itu ular gaib ya. Makanya teman-teman seperti di kampung-kampung di daerah saya khususnya, kalau misalkan ada ular hitam itu jangan sampai dibunuh ya Pak ya. Dibunuh juga nggak apa-apa, cuman disambit dikit sama tanah atau sama batu. Kalau memang dia hilang berarti itu ular demi siluman. Kalau memang malah gini mah ya udah matiin, saya juga ya dimatiin kalau gitu mah. Jadi cirinya kalau misalkan ular hitam, ular siluman itu ketika kita mau pukul pakai tanah atau apa, itu langsung ngilang. Iya, ngilang. Tapi kalau misalkan ular asli atau ular beneran, malah mahal. Nah, jadi itu suatu ilmu juga bagi kita teman-teman, karena kebanyakan saya kita juga pembunuh ular, maupun saya takut sama ular. Kalau memang ular masih digini malah gini mah ya udah matiin daripada kita duluan dipatok. Ya, jadi mendingan dia duluan mati. Jadi udah izin saya juga sama jadi ibunya. pada intinya kita nambah wawasan, nambah ilmu nih. Karena kan kebanyakan kita, khususnya diri saya pribadi, kalau misalkan ada ular hitam itu sukanya takut ular jin atau gimana. Ya. Tapi sudah tahu si itu mah. Ibu itu juga nggak marah, anaknya matanya disambit orang, digebuk orang. Cuman kan anaknya itu nakal. Ularnya itu mau matuk ya, akhirnya kan begitu. Oh iya. Jadi si ibunya juga nggak nyarankan. Ini matiin, kalau memang ini mah mau matok sama kita ya udah. Apakah itu mungkin karena Pak Ujang juga sering membunuh ular hitam, si cucu tersebut yang pernah dilukai sama Pak Ujang? Bukan. Bukan. Di situ sama anak laki katanya. Anak laki bukan nama saya. Bukan sama Bapak. Tapi cuman itu juga si ular itu seneng sama anak itu. Oh, ngikutin terus. Jadi akhirnya begitu. Jadi seneng si cucu nasi ini itu teh. Gitu. Ya paham sekarang. Jadi di sini juga saya juga Mas takut sama ular. Cuman daripada kita keduluan ya meninggal duluan. Ya benar. Itu. Benar ya. Ada ular siluman sama ular di sini lain. Lain. Udah Pak Ujang, ada cerita lain atau sudah? Enggak, kalau itu mah saya senyatanya udah segitu doang. Jadi kalau memangnya
ukur ngada-ngadain apa, saya juga bingung kan. Nah, Ini mah jadi pengalaman pribadi. pengalaman asli saya di hutan. Oke, teman-teman. 5 tahun saya di hutan ini. Pak Ujang tolong saya minta izin dulu ya mau jelasin. Iya. Nah, oke, jadi teman-teman, ini pengalaman hidup Pak Ujang kurang lebih selama 6 tahun tinggal di sini. Dan suatu ketika Pak Ujang lagi menyendiri karena Pak Ujang istilahnya emang nggak punya rumah, jadi terpaksa tinggal di tengah hutan dengan ala kadarnya ya Pak Ujang Ya, ya, gubuk betul. ala kadarnya. Betul. Tiba-tiba datang anak kecil usia 9 tahun, anak laki-laki nawarin ke Pak Ujang. Tuh, lampu juga pakai ginian. Ah. Tuh. Ya, gak ada listrik apa ya? Nawarin nomor ke Pak Ujang. Iya. Kan kalau istilahnya nomor togel yang kayak gituan itu kalau kita sebagai orang muslim itu haram hukumnya ya. Iya, betul. Pak Ujang nggak tergoda. Ternyata istilahnya nomor tersebut yang dikasih anak tersebut itu keluar. Kalau secara syariat tuh Pak Ujang itu bakal untung besar, tapi Pak Ujang sama hal-hal yang gituan nggak tergoda. Nah, mungkin si ular tersebut nguji lagi ke Pak Ujang. Karena dikasih nomor togel nggak tergoda, datanglah neneknya bersama cucunya perempuan yang remaja dan cantik banget, cuman sayang matanya rusak satu atau buta satu ya istilahnya, karena mungkin tadi dijelaskan juga sama Pak Ujang dipukul sama orang atau gimana pas jadi ular. Nah, datang ke Pak Ujang nawarin mau ngasih uang bawa sekitar 2 karung. Kalau 2 karung dirupiahkan kata Pak Ujang sekitar 2 miliar lebih ya Pak Ujang ya. 2 miliar lebih ditawarin ke Pak Ujang, mau nggak nih saya kasih uang tapi syaratnya menikah dengan siluman ular, cucu saya yang siluman ular ya Pak ya, yang matanya tidak bisa ngedip satu. Pak Ujang menolak, tidak mau karena pengen harta itu, pengen kaya itu dari hasil yang halal ya Pak ya. Iya, Bukan dari hasil yang kayak gituan. Lalu si nenek tersebut balik lagi setelah duduk dari sini seperti saya nih kayak ini bertamu, ketika turun ke tanah itu langsung tiga-tiganya jadi ular. Si neneknya jadi ular hitam, si cucu putri ularnya juga jadi ular hitam juga ya Pak ya. Si anak kecil yang usia 9 tahun yang ngasih nomor togel itu jadi ular juga. Nah, seperti itu kisahnya teman-teman. Terus terakhir lagi mimpi, masuk ke dalam mimpi Pak Ujang, nawarin lagi gimana mau nggak nikah sama anak saya, sama cucu saya. Pak Ujang yang kedua kalinya nolak lagi, tidak mau nikah sama siluman ular karena takutnya kata Pak Ujang, iya kalau misalkan jangka waktu kekayaannya sampai 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun mungkin Pak Ujang bisa poya-poya dulu pakai uang tersebut ya Pak ya. Nah, ini baru 6 bulan, 1 bulan atau 1 tahun langsung jadi ular. Karena yang kita istilahnya teh mah bersekutu atau bersahabat dengan yang kayak gituan itu suka ada efek sampingnya, efek negatifnya. Oke, Pak Ujang terima kasih atas waktunya ya Pak Ujang ya. Semoga bisa memotivasi bagi kita, carilah rezeki walaupun kita dalam keadaan apapun, dalam kesusahan apapun, jangan sampai mencari rezeki yang haram atau tidak halal. Jangan pengen cepat kaya dengan cara yang di luar yang dilarang oleh agama kita gitu Pak intinya ya. Semoga Pak Ujang selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umurnya ya Pak Ujang ya, diberkahkan hidupnya, dijauhkan dari balai, dijauhkan dari tumbal siluman ular tersebut, dan juga kalau misalkan di sini lagi panen, semoga panennya melimpah ruah. Oke, saya Kang Hakim pamit undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.